Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G, mata kuliah Biokimia, Prodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai genetika yang meliputi replikasi DNA dan transkripsi. Replikasi DNA, yuk simak videonya. Sel merupakan unit dasar penyusun makhluk hidup. Di dalam sel terdapat nukleus. Nukleus mengandung genom. Pada manusia, genom terbagi menjadi 23 kromosom. Kromosom mengandung untaian panjang yang disebut dengan gen. Gen terdiri dari DNA yang mengikat histon. Gen merupakan bagian dari tiap DNA. Struktur DNA. DNA merupakan molekul yang sangat besar yang dibentuk oleh subunit berantai panjang yang disebut nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari sebuah senyawa fosfat, gula, dan basa nitrogen. Gula ini disebut deoksiribose. Dalam berpasangan, timin berpasangan dengan adenin, kemudian sitosin berpasangan dengan guanin, di mana adenin dan guanin ini merupakan basa purin, sedangkan sitosin dan timin merupakan basa pirimidin. Nukleotida ini akan berpilin dan berputar satu sama lainnya membentuk double helix. Tiap helai DNA memiliki ujung 5 aksen dan ujung 3 aksen yang merupakan untaian atas, dan rantai berjalan ke arah yang berlawanan, sehingga lawan dari untaian atas adalah ujung 3 aksen dan ujung 5 aksen yang merupakan untaian bawah. Lalu, bagaimana setiap rantai DNA dapat direplikasikan? Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA baru menggunakan DNA yang sudah ada dan sebagai materi genetik makhluk hidup. Adapun langkah awal dalam replikasi DNA yaitu memisahkan dua rantai DNA. Pemisahan ini dilakukan oleh enzim helikase yang akan direkrut ke lokasi untuk unwinding atau membuka resleting dan akan menghasilkan pembentukan garpu replikasi. Helai yang berpisah masing-masing menyediakan template untuk membuat untai DNA baru. Setelah setiap helainya terpisah, tiba-tiba datanglah enzim primase mengikat untai DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk dicocok-cocokkan seperti puzzle. Enzim ini sebagian kecil membuat helaian RNA untuk mengikat sebagian untai DNA bagian atas yang disebut primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan untaian DNA baru. Kemudian tiba-tiba datanglah enzim polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untaian DNA baru. Enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah, dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Untaian DNA baru ini disebut leading strand, atau untaian paling maju yang dibuat secara terus-menerus. Enzim DNA polimerase berfungsi menambahkan nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen sampai ke arah 3 aksen. Sedangkan pada bagian daerah lain pada untaian bawah terdapat lagging strand atau untaian yang tertinggal, sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus seperti untaian bagian atas. Karena tiap untaian berjalan ke arah yang berlawanan, untaian di bawah ini hanya dihinggapi oleh enzim DNA polimerase sebagai pembuat untaian DNA dalam serangkaian kecil saja yang disebut fragmen Okazaki. Setiap fragmen tersebut dimulai dengan pembentukan RNA primer oleh enzim primase. Kemudian enzim DNA polimerase akan menambahkan basa nukleotida DNA dari luar mengikat DNA induk bagian bawah dari arah ujung 5 aksen ke arah ujung 3 aksen. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Kemudian, fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase dan kemudian prosesnya diulang kembali seperti tadi.
Setelah DNA baru selesai dibuat, enzim eksonuklease menghilangkan semua RNA primer dari kedua rantai DNA. Enzim DNA polimerase lain kemudian mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh DNA. Akhirnya, enzim DNA ligase mengunci fragmen DNA di kedua rantai untuk membentuk heliks ganda atau menghubungkan fragmen yang masih terputus. Replikasi DNA ini terjadi secara semi konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari satu rantai lama dan satu rantai baru. Lalu, apa itu transkripsi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Transkripsi merupakan pengkopian atau penyalinan molekul DNA menjadi utas RNA yang komplementer. Di dalam proses transkripsi melibatkan enzim RNA polimerase. Transkripsi sendiri terjadi di dalam nukleus atau disebut dengan inti sel. Adapun tahapan transkripsi, yang pertama ada inisiasi atau permulaan, kedua elongasi atau pemanjangan, dan ketiga terminasi atau pengakhiran. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Selama proses transkripsi, DNA digunakan sebagai cetakan untuk membuat untai mRNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Proses transkripsi terjadi dalam 3 tahap, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran. Selama tahap inisiasi, daerah promotor berfungsi sebagai tempat enzim RNA polimerase untuk mengikat dan menyebabkan terbukanya untai DNA membentuk gelembung transkripsi atau dikenal dengan open complex. Selanjutnya, tahap elongasi, di mana RNA polimerase meluncur sepanjang untai DNA template dengan menambahkan gugus nukleotida dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen hingga membentuk untai panjang DNA. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Tahapan elongasi berakhir saat RNA polimerase mencapai daerah terminasi. Setelah RNA polimerase mencapai daerah terminasi, transkripsi mRNA selesai dan RNA polimerase, untai DNA, dan mRNA dipisahkan satu sama lainnya. Dengan demikian, proses transkripsi telah selesai. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.